Halo bosku, kembali lagi di channel Table Prediksi. Untuk teman-teman yang baru bergabung di channel Table Prediksi ini, saya harapkan teman-teman dan bosku semua tetap mensupport channel Table Prediksi ini dengan cara like, komen, dan subscribe channel Table Prediksi agar saya tambah semangat untuk memberikan prediksi-prediksi selanjutnya. Oke, dimana di video pertama ini saya akan memberikan sedikit review hasil pertandingan kemarin malam, yang dimana di sini ada Chelsea berhadapan Liverpool, yang dimana di sini kita win karena mengambil handicap setengah dan over 2/4. Dia bermain 2-2. Aston Villa berhadapan dengan Brentford, yang dimana di sini saya mengambil Aston Villa, dia kalah. Di sini kita loss. Everton saya mengambil over under, dia bermain 2-3. Di sini kita kembali win. La Liga Spanyol, dimana ada Real Madrid, dia kalah berhadapan dengan Getafe, bermain tandang ke kandang Getafe, dia kalah 1-0. Entah kenapa sekelas Real Madrid bisa kalah seperti ini bosku. Di sini kita loss, saya minta maaf. Atletico Madrid dari Vallecano saya mengambil over 2 dan dia bermain 2-0 saja, dan di sini kita draw. Alaves Real Sociedad saya mengambil over 1,34 dan dia bermain 1-1. Di sini kita win lagi. Celta Vigo kita loss bosku, dia hanya bermain 2-0, 0-2. Dan Real Barcelona berhadapan dengan Mallorca yang bermain 1-0 untuk kemenangan Barcelona. Di sini kita loss. Oke, dan di Blooming Parlay masih belum ada yang masuk, hanya loss salah satu di sini Real Madrid. Oke, di sini kita loss 2 LH dan draw, dan di sini kita loss juga 2 dan LH. Oke, saya minta maaf karena di prediksi kemarin malam sedikit buruk di mix parlay, tapi di single bet kita masih sedikit ada yang win. Oke, dan teman-teman dan bosku jangan ragu karena di video selanjutnya saya akan memberikan sedikit prediksi saya. Oke, tetap di Table Prediksi. Halo bosku, kembali lagi di prediksi bola malam hari ini di tanggal 34 Januari, dimana di sini ada Liga Premier Inggris antara Manchester United berhadapan dengan Wolves. Yang pertama kita bahas terlebih dahulu MU, yang mana dari statistik dan head to head tentu MU lebih diunggulkan, apalagi dia bermain di kandang, dan Wolves jika kita perhatikan dia berada di peringkat 9 dengan statistik tandang yang kurang bagus, hanya menang 1 kali, dan saya cukup yakin di sini mengambil MU. Saya mengambil MU dengan mengambil handicap setengah, atau jika teman-teman dan bosku ragu bisa bermain di over 2. Oke. Nah, saya lanjutkan ke Inggris Championship, di mana di sini ada Reading berhadapan dengan Derby County, yang dimana kita tahu kedua tim ini berada di peringkat bawah, yaitu Reading berada di peringkat ke-21 dan Derby County berada di peringkat ke-24. Bicara tentang head to head, kedua tim ini dalam 5 laga, Reading yang bermain sebagai tuan rumah, dia dalam 5 laga terakhirnya hanya 1 kali pernah memenangkan laga, dan 5 laga Derby County yang dimana di sini dia 3 kali menang dan hanya 2 kali menelan kekalahan. Sedikit berimbang, tapi jika kita perhatikan dari head to head, kedua tim ini sangat saling mengalahkan antara Reading dan Derby County, dan saya cukup yakin di sini mengambil under karena jika kita perhatikan antara kedua tim ini, yang dimana Derby County dan Reading selalu under goal bosku, karena saya cukup yakin untuk laga nanti malam terjadi under goal atau bisa bermain di handicap. Saya kurang yakin bosku karena sedikit ragu untuk bermain di handicap. Oke, saya lanjutkan di Stoke City berhadapan dengan Preston, yang dimana kita tahu kedua tim ini dari statistik yang kita bisa bahas, kedua tim ini yang dimana memiliki statistik yang hampir sama bosku, dan jika kita bicara tentang head to head kedua tim ini, Preston ini lebih diunggulkan, dan saat ini dia akan bertandang ke kandang Stoke City. Dan jika kita perhatikan Stoke City dalam rekor kandangnya, dia hanya dua kali mendapatkan kemenangan dan 1 kali mendapat 2 kali maksudnya menelan kekalahan dan 1 kali mendapatkan kemenangan. Dan Preston yang dimana dia mendapatkan laga away, yaitu dengan 2 kali kemenangan dan 3 kali kekalahan. Dan untuk laga nanti malam saya cukup yakin mengambil Stoke City bermain di kandangnya dengan mengambil leg-legan. Kemungkinan nanti malam Stoke City bisa memenangkan laga dengan skor tipis. Oke, kemungkinan nanti malam Stoke City bisa memenangkan laga dengan skor tipis. Jika teman-teman ragu dengan prediksi saya, silahkan dikoreksi kembali. Dan saya lanjutkan ke La Liga Spanyol, di mana di sini ada Villarreal berhadapan dengan Levante yang berada di peringkat bawah, yaitu peringkat ke-20, dan Villarreal berada di peringkat ke-10. Dari segi head to head tentu lebih diunggulkan yaitu Villarreal. 5 laga terakhirnya dia menang dalam 5 kali beruntun, dia tidak terkalahkan dalam 5 kali pertandingan terakhirnya, dan dia bermain di kandang dia 3 kali menang dan 2 kali menelan kekalahan.
Berbeda dengan Levante yang rekor tandangnya sangat kurang bagus, hanya 1 kali menang dan 4 kali menelan kekalahan. Dan di sini saya cukup yakin mengambil Villarreal dengan mengambil handicap 1. Oke. Dan saya lanjutkan ke Osasuna berhadapan dengan Atletico Bilbao, yang dimana di sini kita terlihat dari Atletico Bilbao memang lebih diunggulkan dari segi peringkat, yang berada di peringkat sebelah dan Osasuna berada di peringkat ke-14. Dan dari segi head to head pun pertemuan kedua tim ini yang dimana saling mengalahkan, sama-sama memenangi dua kali kemenangan laga. Tapi untuk nanti malam Atletico Bilbao ini saya lihat banyak pemainnya yang masih diragukan tampil, bosku. Karena itu saya kurang yakin untuk mengambil Atletico Bilbao. Dan saya cukup yakin mengambil Osasuna yang bermain di kandang. Saya mengambil Osasuna dengan menahan setengah. Terus jika teman-teman ragu boleh dikoreksi kembali. Oke, saya lanjutkan ke Cadiz berhadapan dengan Sevilla. Yang dimana kita tahu Cadiz berada di dasar, yaitu peringkat ke-19 klasemen saat ini, dan Sevilla berada di peringkat 2. Dari segi head to head tentu Sevilla lebih diunggulkan, dan dari segi head to head pun Sevilla lebih diunggulkan dengan 5 kali pertemuannya dan 5 kali dimenangkan oleh Sevilla. Dan saya cukup yakin untuk laga nanti malam ini Sevilla bisa memenangkan laga antara Cadiz, dan saya cukup yakin mengambil Sevilla. Saya mengambil Sevilla dengan mengambil handicap 1/4. Oke, dan jika teman-teman ragu dengan prediksi saya silahkan dikoreksi kembali, bosku. Saya lanjutkan ke laga yang laga Copa de Francis, di mana di sini ada Vanenses berhadapan dengan Paris Saint-Germain. Bicara tentang kedua tim ini tentu berat sebelah, yaitu ke Paris Saint-Germain. Tapi jika kita perhatikan dalam statistik Vannes, yang dimana dia 4 kali menangkan laga dan 1 kali menang kekalahan, dan PSG yang kita tahu dia memiliki statistik yang sangat bagus, dan dia pernah bertemu hanya 1 kali, yang dimana di sini PSG yang memenangkan dengan skor 0-4. Dia pun bertandang ke kandang Vannes. Tapi jika kita perhatikan dalam rekor kandang Vannes, yang dimana di sini Vannes tidak pernah menang dalam 5 laga di kandangnya, yaitu 3 kali seri dan 2 kali menelan kekalahan. Dan kemungkinan nanti malam juga PSG akan bisa menurunkan pemain lapis keduanya, mengingat ini bukan liga kompetisi, ini adalah Copa de Francis. Dan di sini saya cukup yakin untuk bermain di over under. Saya cukup yakin bermain di over dengan mengambil over 3,5, karena saya kurang yakin untuk bermain di handicap karena kemungkinan begitu besar handicap yang diberikan ke tim Paris Saint-Germain. Oke, kita lanjutkan ke laga yang terakhir, di mana di sini ada Liga Portugal, ada Tondela berhadapan dengan Moreirense, yang dimana kita tahu Tondela berada di peringkat ke-15 dan Moreirense berada di peringkat ke-15. Bicara tentang kedua tim ini sama menurut saya, bosku, sama-sama memiliki sesi yang kurang bagus, dan dari head to head masih diunggulkan Tondela. Maka dari itu saya cukup yakin di sini mengambil Tondela. Dari statistik Tondela lebih diunggulkan dengan 2 kali kemenangan, dan dia bermain di kandang dengan 3 kali kemenangan dan 2 kali menelan kekalahan. Berbeda dengan Moreirense dengan rekor tandangnya, yang dimana tandangnya 4 kali menelan kekalahan dan 1 kali mendapatkan kemenangan. Dan saya cukup yakin di sini mengambil Tondela dengan menahan 1/4. Saya cukup yakin untuk laga nanti malam Tondela bisa memenangkan laga. Oke, dan sekian prediksi single bet saya. Semoga teman-teman terhibur dengan prediksi saya. Dan saya lanjutkan ke Bill Mix Parlay. Saya akan memberikan Bill Mix Parlay, yang dimana di sini di build pertama saya ada Tondela menahan 1/4, Villarreal saya mengambil handicap setengah, MU saya mengambil handicap setengah, Villarreal saya mengambil handicap 1/4, dan di build kedua ada PSG saya mengambil over 3,5, Derby saya mengambil under 2,5, Stuk saya mengambil leg-legan, dan Osasuna saya menahan setengah. Oke, sekian prediksi saya untuk laga nanti malam. Semoga teman-teman terhibur dengan video saya. Saya ucapkan terima kasih. Jadikan video saya ini sebagai referensi untuk teman-teman semua. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa, bosku.